sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah
syukur atas kuasa kasih Tuhan yang boleh Dia nyatakan bagi kita semua, sehingga di hari ini kita boleh terhimpun bersama dalam satu persekutuan di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh kaum keluarga Solang Tampenawas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan karya Tuhan yang ditujukan bagi kaum keluarga dan kita semua. Tuhan, di hadapan Tuhan kita ketahui bersama bahwa kematian sesungguhnya adalah karena kuasa Allah bagi kita selaku umat yang percaya. Walaupun kita menyadari bahwa almarhum adik atau saudara Yeskiel atau dipanggil sehari-hari Kiel masih cukup belia, masih muda, tetapi Tuhanlah yang telah memanggil dia sebagai ciptaannya yang mulia. Kami selaku keluarga tentu tidak bisa menolak atau menyangkal kasih dan kuasa Tuhan. Menyadari bahwa apa yang menyambut Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat kita mengikuti acara demi acara yang telah disusun. Sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu dengan ucapan selamat datang. Terima kasih. Melanjutkan kepada penanda acara. Daftar riwayat hidup. Nama almarhum Yeskiel Ferdino Solang. Tempat lahir Tonong 18 Januari 2006. Anak kedua dari ayah Noldi Ferry Solang dan ibu Evelyn Tampenawas. Almarhum memiliki saudara laki-laki yaitu kakak Evaldi Solang. Riwayat pendidikan TK Sehati Tonong, SD Negeri 2 Tonong, lulus pada tahun 2018. SMP Negeri 12 Dumoga, lulus pada tahun 2021. SMA Kristen Kota Mobagu, lulus pada tahun 2024. Almarhum saat ini sedang mengikuti training di perusahaan Alfamidi di Manado. Almarhum jatuh sakit pada tanggal 23 Agustus 2024 dan dirawat di Rumah Sakit ODSK Manado. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 13.57 waktu Indonesia Tengah, almarhum menghembuskan nafas terakhir. Demikian riwayat singkat almarhum Yeskiel Ferdino Solang, tutup usia 18 tahun 7 bulan 7 hari. Selamat jalan anak, cucu, adik, saudara terkasih. Sampai jumpa di rumah Bapa di surga. Kita masuk pada acara yaitu untayan kasih oleh Diaken Jono Nader Batas. Kami undang Saya buka yang kami hormati, tapi juga
kaum keluarga besar Solang Kampenawas yang saat ini ditimpa duka. Satu nas dalam Alkitab, tapi juga merupakan salah satu pujian yang populer berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sukacita dan kegembiraan dari anak-anak sampai akhir hayat. Tetapi kita manusia dan segala kehendak Tuhan yang diperlakukan dan harus kita terima. Saat ini perkara duka ditanggungkan kepada keluarga besar Solang Kampenawas, Mama Evelyn, Papa Odi, Kakak Ismail. Kami mengaminkan bahwa perkara yang ditanggung Tuhan tidak ada satupun yang tidak dapat kita pikul karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tadi istimewa yang terjadi saat ini. Kurang lebih 18 tahun Mama dan Papa bersama-sama, kakak, keluarga, saudara bersaudara. Tapi aminkan apa yang Tuhan buat, Dia tidak pernah melancarkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan, tetapi semuanya mendatangkan suka dan damai sejahtera dan harus kita terima. Untuk menyatakan ungkapan kasih yang terakhir menemani perjalanan Dia menuju rumah Bapa. Saat ini akan dirasakan oleh keluarga-keluarga. Dan yang pertama, Mama Papa, Mama Evelyn, Papa Odi. Yang akan kasih, yang akan sayang melalui doa dan ungkapan bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itulah yang terbaik dan yang terlibat. Kakak Pauli Solang yang kedua. Papa Odi, Mama Evelyn, baru kakak Eval. Aduh, kasihan. Berikan ungkapan kasih yang terakhir Aduh, kasihan. dan kirimkan doa untuk mengirim yang dari Dia. Selamat jalan Dia. Doa Papa dan Mama, juga kakak yang kekasih akan menjadi keperluan Dia. Kakak Eva, selamat jalan. Hari ini doakan kakak yang memuliakan.
keluarga Bapak Dendi, keluarga burung. Orang antara kita pipasan. Makasih ya, kita mikir. Makasih ya. Iya bangun jangan pasar mama. Diambil memakai barang, mama sama nota. Selamat jalan, Ibu. Doa Opa pasti menyertai dia. Iya, mama bilang Opa mau minta coklat, bilangnya. Opa panggil mau minta coklat. Kemudian keluarga Sumarasolang. Terima kasih ya, Gil. Ya, dapat Maida, Maya suruh di sana. Ya, Mama Iya. Gil, Maida ini Gil. Gil, Maida kasih ya. Iya, Mama Iya. Gil. Mama Iya senang yang ada di Mama Iya. Kasih ya, Mama Iya. Solang pasti Lombok. Maya berjuang di rumah sakit. Gil, kasihan Maya sudah lihat anak. Aduh, kasihan Gil. Gil, apa belanja? Belanja, nama ada. Ada Lina. Berkenan keluarga Kawenian Ampenawan. Aduh, kasihan Gil. Biarlah apa yang terjadi. Akan menjadi yang ketujuh keluarga Surabaya. Semua apa lagi deh? Semua apa lagi? Kemudian yang ke-8 keluarga Isel Kompak sama anak-anak. Aduh, kasihan Gil. Mudah-mudahan banyak sekali orang Gil. Dan apa pengucapan seluruh lagu-lagu namanya. Aduh, banyak Gil. Gil, kenapa gak sampai musuh bebuyutan? Gil, harus selalu ya, Oma. Kemudian yang ke-9 keluarga Ibu Olga Topak dan anak Cheryl. Aduh, Gil. Gil. Gil, kenapa tuh mau bawa anak masuk polisi? Kenapa tuh mau di polisi? Gil, kenapa tuh bawa anak masuk polisi?
Papa Oma. Makasih ya, maaf deh kalau Papa nggak marah. Makasih banget ada di sekolah. Makasih deh sama jalan. Kemudian keluarga tak pengawas penampilan. Halo Kiel. Mantap Kiel. Sana anak-anak no? Mana anak-anak? Halo Kiel. Keluarga tak penawar ringan. Keluarga tak penawar kalalo. Jalan Kielen, kamu udah besok kantor lalu Kielen. Julio Manopo dan Jangkru Manopo sebagai teman. Julio dan Jakil pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa tuh Mama mendengar Kiel? Dari Manado, Jaga-jaga aku sampai pukul. orang yang ada sama-sama. Mama mendengar Kiel. Kiel, bantu Mama mendengar. Ada jaga-jaga angka sampai putus. Ada berjuang ya Mama sampai berada ulang. Turun 2 sampai masuk rumah sakit. Kiel. Kasihan. Leo, ampun kembali. Bapak ini bersalah. Orang yang merupakan perjuangan Ada sejaga sama rawat agama. yang meninggalkan kenangan yang manis tentu ingat. Aduh, kasihan. Mama beliau. Kalau dia nak salah, memaafkannya. Kasihan. Selamat jalan teman, sahabat. Doa terbaik mengiringi kepergian dari dia. Aduh, Dan ungkapan kasih yang terakhir dari teman-teman juga yang ada di kompleks Gunung Lemos, Wartek, dan CDW. Disilakan untuk memberikan ungkapan kasih yang terakhir. Gunung Lemos, Wartek, dan CDW.
Tentu di sana ada kenangan. Kenapa semua ada orang Kiel? Tapi juga Kenapa tidak. semua ada orang Kiel? Tetapi Kenapa semua ada orang terbangun. Kenapa semua ada orang Inilah teman-teman dan sebelum dengan doa yang tulus dari hati kalian agar dia Tuhan-Tuhan di sini doa untuk kepergian Kiel. Ada senantiasa dengan doa yang disampaikan kepada sampai kepada orang Kiel semua. Mau bikin akang, mau bakar-bakar, mau bikin migone. Kepada orang semua Kiel. Aduh kasihan Kiel. Kenapa semua ada orang Kiel? Aduh. Kenapa semua ada orang Kiel? Kiel apa sama orang ada mobil pakai bapeknek? Kiel. Kenapa semua ada orang Kiel? Kenapa semua orang ada teman? Aduh kasihan sampai lagi dipegaul sekali gua. Pegaul sekali, banyak sekali teman. Aduh kasihan sampai lagi. Pegaul sekali dia. Banyak sekali teman dia. Pegaul sekali dia. Oh kasihan sampai anaknya. Yang apa lagi kau di mana tambahkan ikan dia. Apa kasihan. Oh kasihan sampai anaknya. Aduh sampai solangnya. Aduh sampai solangnya. Gil. Gil apa sama orang Gil? Apa sama orang? Gil apa sama orang bersama piknik? Apa sama orang? Mau baking like host kali. Mau baking like host. Apa sama orang? Apa sama orang Gil? Gil apa sama orang? Dapat sama ada lagi. Orang apa lagi di mana tambah pikir lagi ya. Ibu apa lagi? Aduh kasihan Gile. Gil. Apa sama orang? Halo. Tuhan menyambut setiap kebenaran yang selalu dikasihinya. Demikian untuk umat kasih kepada kami kepada penutup acara. Aduh kasihan sampai anak. Aduh kasihan. Dia gaul sekali gua dia. Banyak teman. Dia tahu dia cuma bikin penyesalan. Aduh kasihan sampai anak ini. Aduh kasihan. Aduh kasihannya. Aduh kasihan Tuhan. Aduh.
Sang pencipta dan pemilik kehidupan kita. Kita menyanyi bersama-sama meskipun di dalam lembah. kesetiaannya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Janjimu seperti kaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutusku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kaulah harapanku, bukan dengan kekuatan dan apa yang saya terlihat. Saudara-saudara, agar kami mampu mendengar firman-Mu, mampu memahami firman-Mu yang nantinya menjadi kekuatan, semangat, kesanggupan bagi satu keluarga besar seorang pengawas. Bahkan dari semua keluarga yang ada, kami yang turut merasakan sukacita, sebagaimana yang telah dinyatakan rahmat anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, kita membaca bagian firman Tuhan yang terakhir dalam kita dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita semua yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan keluarga besar, seorang Jenawas, Kodi, Evelyn, Eval, semua keluarga yang ada, bahkan teman-teman dari saudara almarhum Kiel, kita berkumpul di sini, kita ada di sini dengan hati yang penuh duka, karena kita ditinggalkan seorang anak muda yang begitu sudah kita suka. Kalau iya, kalau apa sih itu di teknik itu karena semua jago, kehilangan yang begitu mendalam dan mungkin sulit untuk kita mengerti. Lalu cepat kepergian dari almarhum usia 18 tahun 7 bulan
hari. Tadi sepakai besar lagi, ini sekarang sepakai lebih bagus lagi. Teman, sahabat yang banyak kenangan yang pasti dalam kehidupan kita. Hari yang penuh dengan semangat dan keceriaan. Secara pribadi nanti almarhum meninggal baru tahu berarti almarhum kita. Tapi sebelum itu tidak tahu karena tampaknya almarhum memang sehat. Rajin olahraga. Artinya kehidupan nyata menunjukkan bahwa dia ada dalam kelemahan. Itulah kenapa selalu dikatakan kehilangan orang yang kita kasihi adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidup. Ini kehilangan hal yang mudah. Kehilangan seorang anak bukan hal yang mudah bagi orang tua dan saudara, bagi keluarga. Nah, dalam peristiwa seperti ini kita sering merasa tidak berdaya. Bahkan selaku manusia biasa kita kadang mempertanyakan banyak hal. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus terjadi kepada dia? Seorang yang begitu muda, yang memiliki banyak harapan, banyak cita-cita, banyak impian untuk dikejarnya untuk diwujudkannya, tetapi dia pergi begitu cepat. Pasti ini juga yang dirasakan oleh penyebab. Ada satu cerita tentang orang tua yang setelah menguburkan anaknya, dia bertanya kepada Tuhan, siapa yang hendak kita? Jadi bapak ini, siapa harus anak yang masih ada, yang mempunyai perjalanan impian harapan yang boleh dikata secara manusia punya banyak cita-cita, punya impian untuk diraih, punya masa depan bagaimana yang sudah disiapkan oleh keluarga bagi anak kasih. Tapi kita diingatkan bahwa ini sebagai manusia, orang ini terbatas. Orang tidak tahu apa maksudnya. Kadang-kadang orang mampu selami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jika dikatakan bahwa kematian adalah misteri, kehidupan juga adalah misteri yang hanya dapat dipahami sebelumnya oleh Tuhan. Nah, karena itu di tengah duka cita ini kita diajak untuk memahami firman Tuhan, khususnya dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, yang memberikan pertempuran yang mendalam dan harapan yang sejati bagi kita. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Yesaya yang ketika itu menghadapi berbagai tantangan, berbagai penindasan, terutama bangsa-bangsa asing. Yesaya mengingatkan mereka bahwa pemikiran rencana jauh lebih tinggi, berbeda dari pemikiran manusia. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat manusia. Karena umat dipanggil, diajak untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan melampaui pemahaman manusia, pikiran, rencana manusia. Itu tadi dikatakan rancangan Tuhan jalan
itu seperti langit dan bumi, berbeda, lebih tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Saudara-saudara, pasti kedua orang tua punya rencana indah atas almarhum. Iya, demikian juga almarhum mempunyai impian dan harapan tentang masa depannya. Nah, karena itu yang sedang dikejarnya, diupayakannya. Tetapi Tuhan telah menamatkan kehidupannya. Tuhan telah mengakhiri kehidupannya. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan jauh lebih tinggi daripada rencana kita. Apa yang bagi kita tampak sebagai akhir, mungkin bagi Tuhan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Karena itu di tengah kedukaan ini kita diingatkan untuk percaya pada rencana Tuhan. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kehidupan adalah sebuah perjalanan, dan seringkali jalan yang kita lalui tidak seperti yang kita harapkan. Di saat kehilangan kita mungkin merasa bahwa kita sedang berjalan di jalan yang gelap dan penuh dengan kesedihan. Tapi Tuhan berjanji bahwa jalannya berbeda. Dia melihat gambaran besar, sementara kita hanya melihat sebagian kecil. Jalannya mungkin tidak selalu mudah kita pahami, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia selalu berjalan bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan di setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, keluarga yang bertuhan, menghadapi kehilangan ini sangat sulit untuk memahami hal-hal peristiwa yang harus terjadi. Kadang-kadang orang memang susah untuk mengerti apa alam di dalam hidup ini. Saya 55 ayat 8-9 mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mengerti akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kepercayaan adalah kepercayaan yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan adalah baik. Dia penuh kasih dan berdaulat atas segala sesuatu. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita, tetapi kita dapat menemukan ketenangan dalam mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Dia yang memiliki otoritas atas hidup ini. Orang manusia tinggal menjalani apa yang Tuhan berkehendak. Kedukaan adalah perjalanan yang berat, proses yang harus dijalani oleh keluarga, dan tidak ada kata-kata yang dapat sepenuhnya untuk menghapus rasa sakit itu. Yang kata-kata penghiburan bagaimana kalau ini rasa sakit akibat duka itu belum hilang, itu susah untuk merubah luka cita. Tetapi melalui firman yang Tuhan memberikan kita penghiburan. Dia mengingatkan kita bahwa meskipun kita ada dalam situasi terburuk pun, kita selalu ada dalam rencananya, dan kita harus mempercayai akan masa depan dalam kehidupan kita, sebab rencananya selalu baik dan jalannya selalu penuh kasih. Ya. Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik bagi kita anak-anaknya, tetapi Dia selalu merancang yang baik dan baik untuk supaya orang boleh nikmati hidup dalam dunia ini.
sesuai dengan apa yang sudah Dia atur dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kedamaian pada keluarga, dan semoga kita semua dapat merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan penghiburan di tengah kesedihan ini. Adik saudara-saudara, keluarga yang berduka, berpeganglah teguh pada janji Tuhan dan biarkan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan baik bagi keluarga maupun bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan bersama kuku dan sampai seterusnya. Yesus sempurna indah, pada dunia menyeru, namun benar-benar bersama untukku, benar-benar bersama untukku. Ketika Yesus sungguh dekat diriku, hati tiadalah hartaku di dunia, meskipun tak bersungguh berkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, Surga, Engkau yang terus menyatakan karya bagi manusia dan dunia, tapi juga Engkau yang telah menyatakan diri-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami selalu meyakini bahwa Engkaulah pemilik hidup dan mati kami, karena Engkau yang telah menang atas kuasa maut, membebaskan kami dari cengkraman maut. Karena itu kami telah menjadi milik-Mu. Engkau yang berkehendak atas segala peristiwa di setiap musim kehidupan kami.
Ya Tuhan, bersama dengan keluarga besar sholat tanpa nawas, kami berdoa, kami merasakan duka yang amat dalam karena kekasih kami. Almarhum Yehezkiel Solan, anak kekasih di tengah-tengah keluarga, telah pergi meninggalkan keluarga, bahkan kami semua. Kami yakini Engkaulah yang telah mengakhiri seluruh perjalanan kehidupan kekasih kami ini. Bahkan Engkau yang telah membebaskannya dari segenap perjuangannya, akhirnya, bahkan sakitnya. Ia telah menikmati kelepasan oleh kuasa. Usia yang ke-18 tahun 7 bulan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan bagi kasih kami ini almarhum dengan usianya, bagi orang tua, bagi kakak, bagi teman-temannya, bahkan bagi semua keluarga serta orang-orang yang mengasihinya, kesempatan kehidupan, perjumpaan bersama dengannya, dengan segala kenangan yang telah ditinggalkannya, segala karya yang dapat dipersembahkan. Ini satu kenangan yang terindah yang terus dapat ingat dikenang oleh tua bahkan kakak serta semua yang pernah mengenal almarhum. Dan kiranya apa yang telah dipersembahkannya selama hidupnya terus menjadi kenangan indah, bahkan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menjalani kehidupan ini sambil melakukan yang terbaik bersama keluarga. Kami merasakan bukan duka cita, merasakan kehilangan dan kepergian kekasih kami ini. Tuhan, di tengah bukan duka cita, pergumulan yang berat ini juga telah diingatkan oleh firman-Mu. Ia menjadi kabar baik, memberikan penghiburan, harapan, kepastian iman bagi keluarga, bahkan bagi yang percaya dan mau hidup bersama dengan Kau. Meyakini bahwa rancangan-Mu adalah perencanaan yang terbaik. Jalan-Mu yang Kau persiapkan, jalan bagi orang-orang yang telah dan mau mengakui dan mengikut Engkau. Kiranya firman itu terpelihara dalam hidup kami, khususnya keluarga, supaya tetap tegar, kuat, sanggup dalam menjalani pun menghadapi setiap kenyataan hidup, proses duka cita yang mereka jalani ini, bahkan seluruh hidup dan penyerahan serta kepasrahan hanya pada kuasa-Mu. Ada rencana sehingga akan selalu ada dalam kuasa-Mu, dalam melangkah dan berjuang di sepanjang waktu hidup, di segala hal dan keadaan yang ditemui dan dialami. Tuhan, ini Kau memberkati keluarga besar Solan tanpa nawas, Bapak Ibu, anak saudara bersaudara. Tuhan menolong keluarga ini. Tuhan terus ciptakan kebersamaan yang saling menguatkan, saling menyemangati di tengah-tengah keluarga,
sehingga mereka boleh berjalan bersama, bahkan terus melanjutkan hidup dengan karya-karya yang dapat mereka nyatakan. Tuhan mampukan kami untuk memahami setiap peristiwa dalam hidup kami, setiap peristiwa duka cita yang telah bersama-sama kami saksikan di tengah-tengah keluarga ini, sehingga kami selalu mengingatkan kami untuk mampu memaknai hidup ini, berupaya dan berusaha memanfaatkan hidup yang adalah anugerah-Mu, saling mengasihi, mengisi hidup ini, serta terus mendekatkan diri, membangun hubungan dalam persekutuan kami. Kematian tidak menakutkan bagi kami, tapi kematian akan disambut dengan sukacita, karena kematian adalah jembatan menuju pada kekekalan hidup bersama dengan Kau, sebagaimana janji-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dalam ibadah ini persembahan, kiranya kuduskan persembahan kami bagi pelayanan serta menjadi berkat di dalam. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau buat bagi kami, dan yang Kau terus menyertai pemerintah kami, sehingga mereka dapat dan terus menyatakan segala tugas dan tanggung jawab, dan mampu menyatakan menjawab panggilan selaku hamba-Mu dalam menata dan melayani masyarakat yang ada, terlebih di desa Tono ini. Ya Tuhan, proses pemakaman kekasih kami, baik di rumah duka maupun tempat pemakaman, kiranya selalu ada dalam tuntunan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang tunduk di hadapan, menyatakan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya, mari kita mengaku kepercayaan kita apa yang kuasa dan kepada Yesus Kristus itu lakukan. Jadi karena bukan seluruh dalam kerajaan. Tiga surga sana apa sana persekutuan melampau terus kebangkitan dan hidupnya. Saudara-saudara, rumah duka ini dan akan dilanjutkan di tempat kuburan, itu kita melakukan kudapat maju sendiri. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Kudapat maju sendiri.